Lagi flu organ. biasa aja kan fase virus. Halo? Iya, sip. Iya. Ya. Pada Jadi flu biasa aja fase virus itu kan imunnya cuma encer doang. iya. Paling 1-3 hari paling lama. Dok, ada nggak makanan yang memicu semakin parah radang itu atau semakin parah jejas itu? Makanan yang memperparah ada nggak? Sementara gua kali 0 makanan deh. Karena jejas vaskuler cuma 2 faktor, kita sederhanain aja itu supaya kagak kemana-mana nih pikiran. Ya. Yang paling utama prostaglandin bikin lembek, yang kedua aliran darah. Prostaglandin kita kagak bisa kita tuh mainin, ini memang respon normal, yang kita bisa mainin aliran darahnya. Makanya kalau prostaglandin naik, kita tuh disuruh tidur kan pasti sakit kepala, pusing, pegel-pegel, lagi Panas apa ya tuh jelas, keluhan radang demam lagi, ya. dingin. Apa kan? Demam. Iya. Demam 37,5 tuh harusnya udah tidur ya. 37,5 tuh enak dipakai tidur, pasti bikin ngantuk. Selimutan siang-siang. Pas kondisi kayak gitu tuh ada yang bilang konsumsi gula berlebih itu berbahaya, bener nggak sih dok? Kagak sih kalau gua. Lah, bagaimana itu? Penjelasannya gimana, Kak? Kagak, ya justru tubuh malah butuh kalori banyak itu. Oh gitu, gitu ya. Makanya di radang itu justru hati itu memproduksi VLDL sebenarnya awalnya. LDL. Di perjalanan dia pecah jadi LDL dengan trigliserida. Trigliserida itu bisa dipecah jadi gula kan, buat kebutuhan peningkatan metabolisme pada saat terjadi kematian sel. Ya kebalik-balik ya ilmunya. Balik-balik. Ya kalau untuk kondisinya yang memang sudah ada riwayat gula darah tinggi gitu gimana tuh dok? Tetap aja naik. Tanya tuh dokter-dokter yang tugas di UGD yang bagian trauma tumpul toraks yang pembuluh darah banyak rusak, atau orang yang serangan jantung atau stroke pada fase akut, itu gula darahnya langsung naik, LDL-nya juga naik. Jadi kalau pas kondisi kayak gitu tetap bagusnya gimana tuh konsumsi makanannya, menunya tuh apakah yang tetap kalorinya yang gimana itu? Cuma biasa aja, maksud gue yang penting lunak, bisa dicerna dengan bagus. Dan kecenderungannya tubuh pada saat begitu memang menggunakan cadangan, jadi mengistirahatkan usus, makanya dibikin pahit tuh liurnya. Ini maunya bilang, ini jangan makan deh, minum doang. Iya. Orang demam tuh kagak mau makan, tapi mau minum, haus mulu. Iya, benar. Itu gunanya, kalau kita makan lebih, disimpan jadi lemak. Kayak Mbak Reni sakit sebulan habis lemaknya. Persis. Ya bersih ya. Jadi memang tubuh sebenarnya tak butuh makan kalau lagi demam. Iya. Makanya dipahitin liurnya, tapi butuh air. Iya. Jadi diambilin tuh lemak-lemaknya, dipakai buat cadangan. Makanya dipakai cadangannya. Jadi Kak, kemarin lihat kalau orang sakitnya, ingat kalau orang sakitnya berat sekali, apa yang tubuh bikin? Bikin koma badannya. Yang pingsan, nggak sadar, itu kan respon tubuh yang sebenarnya berusaha untuk melindungi dirinya. Jadi kan tuh metabolisme serendah mungkin. Orang ada kan cerita yang sampai komanya berhari-hari, terus pas sadarnya kayak orang udah happy ya gitu ya. Iya. Ren, terus pembahasan ke jejas vaskuler, Ren. Gue tanya ini dulu sebentar. Terkait sama pembicaraan kita yang sebelumnya, obrolan-obrolan di luar, itu waktu kita COVID, kan kita nggak bisa, dan gue sendiri nih kemarin, gue nggak bisa makan, ya kan? Itu tadi penjelasannya Kak Ilyas adalah karena memang sengaja diturunin supaya usus tuh kerjanya nggak berat, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah virus itu menyerang pencernaan ya Kak ya? Enggak ya, I see. Enggak. Oke, berarti memang ada orang COVID yang mencret. Sederhana jawabannya. Ada. Ingat. Mekanisme mencret dulu.
Iya. Kuman usus itu menghasilkan prostaglandin. Iya. Bukan, serotonin. Aha. Serotonin itu yang bikin usus bergerak tuh. Iya. Kalau jumlahnya ngepas, orang beolnya lancar tuh 1 kali sehari. Iya. Nah, kuman usus ini akan meningkat populasinya jika IgA menurun. Meningkat dulu dia, baru menyerang ya, belum menyerang nih ya. Meningkat dulu. Waktu dia meningkat, apatahnya gini, kenapa IgA bisa turun? Karena kebagi tuh, satu mau bikin IgM. Kalau dari IgA lah, bikinnya pakai IgA? Kan pakai ATP. Produksi ATP-nya, Pli. Ya, kayak kita nih mau buka Zoom, mau buka YouTube lu barengan, kepake baterainya. Ngehang langsung. Nah, ya. Friend. Ya. Kalau dia meningkat, produksi serotonin meningkat. Apa yang terjadi? Ususnya juga mules, meres. Nah, ini sudah jadinya. Apa artinya? Virusnya kagak bikin mencret. Karena virus tidak menghasilkan serotonin. Jangan kasar. Jadi bukannya terusnya replikasi di usus, di lambung gitu ya, Dok ya? Iya, di bisa hati. aja virusnya ada ke sana, tapi bukan itu yang bikin mencret. Tapi bagian pemakaian ATP ini yang kemudian menurunkan IgA, ditambah lagi orangnya kagak tidur, kemudian populasi ususnya meningkat, produksi serotonin kuman meningkat, ya kontraksinya kenceng. Kita deteksinya mules itu, kan gitu. Sip. Nah, orang mencret itu kebanyakannya bukan salah makan, kurang tidur itu, atau kelelahan.